Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 6 Juni 2025. Kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21 mengisahkan bagaimana Gubernur Festus menyampaikan persoalannya kepada Raja Agripa dan Bernike yang berkunjung ke Kaisaria soal Paulus yang dipenjara karena soal keyakinan. Paulus minta agar perkaranya diadili oleh kaisar. Yang menjadi persoalan adalah bahwa Paulus tetap bersikeras dengan ajarannya bahwa Yesus yang telah mati tetapi hidup kembali. Karena keyakinan itulah, maka Paulus dihadapkan ke sidang pengadilan. Pada bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana sebelum Petrus diminta ikut Yesus, ia ditantang dengan 3 kali pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawaban Petrus tetap sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus sedih karena ditanya sampai 3 kali. Dan untuk yang ketiga kalinya, Yesus menambahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dengan demikian Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Baru setelah berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Saudara-saudaraku terkasih, kita melihat bagaimana syarat bagi gembala-gembala umat agar layak menggembalakan umat dengan baik, yakni mencintai Yesus. Maka sebelum Yesus memberi tugas kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," maka Petrus ditantang, apakah ia benar-benar mencintai sang gurunya lebih dari semuanya. Kalau orang sudah mencintai sang guru yang mengutusnya, boleh dipastikan apa yang dikerjakan akan berkenan kepada sang guru.
Petrus dan para rasul akhirnya jelas-jelas mencintai Yesus lebih daripada mencintai nyawanya sendiri, maka ia layak menjadi gembala-gembala bagi domba-domba yang diberikan Yesus kepada kita. Untuk itulah para rasul dipilih untuk mencintai Yesus agar bisa mengembalakan umat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan keinginan pribadi dan mencoba mencintai umat seperti mencintai Sang Guru. Mencintai Yesus berarti saya menomorsatukan Yesus di atas segala-galanya, lebih dari kehendak pribadi. Itulah sebabnya mengapa para gembala-gembala sekarang, para uskup, para imam, rohaniwan-rohaniwati diminta untuk menyangkal dunia, tidak mengikuti kehendak dunia, tapi kehendak Allah. Agar apa? Agar mampu menggembalakan domba dengan baik, hingga akhirnya kehidupan sang domba-domba dapat terpelihara. Syarat untuk menjadi gembala adalah mencintai Yesus. Syarat menjadi pemimpin mencintai Yesus. Kita semua juga dipilih untuk memimpin, entah memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin kelompok. Syarat utama adalah mencintai Yesus. Maka pertanyaan permenungan kita, apakah aku sudah mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu? Contohnya Paulus, ia dengan tegas lebih mencintai Yesus. Meskipun penjara dan kematian menghadang, namun Paulus tidak pernah mundur. Maka semoga kita juga mampu mencintai Yesus di atas segala-galanya, agar akhirnya kita mampu menggembalakan domba-domba yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh mengajak kami untuk mencintai putra-Mu dengan setia, agar mampu membimbing, membina, menggembalakan umat Allah. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, agar akhirnya dalam situasi apapun mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Semoga akhirnya hanya Roh-Mu lah yang menguasai kami, dan kami ikuti bimbingannya. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengingatkan hari ini Jumat pertama. Panjenengan yang belum ikut Ekaristi, silakan datang nanti sore untuk berdevosi kepada Sang Kudus.
menghormati hati Sang Maha Kudus, dan adorasi. Semoga kita dikuatkan oleh kekuatan sakramen itu sehingga mampu untuk terus mengembalakan umat karena cinta kepada Kristus. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil dengan doa-doa, pemberian diri, tenaga, waktu dan karya, serta pemberian dana yang sungguh menguatkan hati. Terima kasih kepada seluruh umat yang telah ambil bagian dalam penggalangan dana untuk Paroki Bandung Wonosari. Hasilnya tidak mengecewakan dan sangat luar biasa. Semoga rahmat Tuhan senantiasa ada dalam hati keluarga panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.